Sudah lengkap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami yaitu tentang zigomikota. Stop dulu. Perolehan nutrien berasal dari organisme yang telah mati atau saprofit maupun dari senyawa organisme yang masih hidup atau parasit. Dinding selnya tersusun atas kitin dan selulosa, tidak memiliki klorofil sehingga tidak melakukan fotosintesis, berkembang biak seksual dan aseksual, fragmentasi atau tunas. Nah, reproduksi jamur. Dalam reproduksi seksual, hifa dari dua jenis kawin yang berbeda secara genetik berkumpul dan sitoplasma mereka bergabung, suatu proses yang dikenal sebagai plasmogami. Sel yang dihasilkan memiliki dua inti haploid, satu dari setiap jamur. Sel ini berkembang melalui mitosis ke sel lain dengan dua inti. Pada titik tertentu, dua inti haploid berfusi. Proses ini yang disebut karyogami, menghasilkan sel yang mengandung inti zigot diploid. Meiosis kemudian terjadi dan spora haploid terbentuk. Adapun cara lain berreproduksi secara seksual, yaitu kopulasi gamet, yaitu perpindahan seluruh protoplas dari satu gametangium. Kedua, somatogami, yaitu berreproduksi dengan menggunakan sel somatik. Dalam reproduksi aseksual, jamur yang memiliki satu sel akan terus bereproduksi atau membelah diri dengan berbagai cara, yaitu pertama fragmentasi, kedua tunas, ketiga spora. Selanjutnya zigomikota. Nah, nama zigomikota ini berasal dari jenis perbanyakan diri seksual, terutama pada pembentukan zigospora. Jamur ini dinamakan zigomikota karena membentuk spora istirahat yang berdinding tebal yang disebut zigospora. Zigospora ini merupakan hasil peburuan menyeluruh antara dua gametangium yang sama atau berbeda. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Hayusin Ajenggdira. Kepada Hayusin saya persilakan. Selanjutnya, zigomikota merupakan tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat. Halo. Kok tumbuhan jamur? Zigomikota adalah tumbuhan jamur. Jamur itu tumbuhan ya? Enggak, Bu. Nah, itulah makanya teksnya itu tolong dicek lagi itu. Jamur bukan tumbuhan. Ya, Bu. Ya, lanjut. Saya ulangi, zigomikota merupakan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat, tetapi ada pula yang tidak bersekat. Jamur ini bersifat senositik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi hifa membentuk satu tabung halus yang mengandung protoplas dengan banyak inti, serta dapat membentuk struktur dorman yang bersifat sementara yang disebut dengan zigospora. Selanjutnya, Dean. Kemudian ada ciri-ciri zigomikota. Zigomikota disebut juga sebagai tipe senositik, merupakan anggota dari zigomikota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat. Hidup sebagai saprofit, tubuhnya bersel banyak, berbentuk benang hifa yang tidak bersekat, tidak menghasilkan spora yang berflagel, kemudian bereproduksi terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi zigomikota
secara seksual menghasilkan zigospora, sedangkan bereproduksi aseksual dengan perkecambahan germinasi spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporangium atau kotak spora, yang jika spora itu matang, sporangium akan pecah, sehingga spora akan menyebar terbawa angin. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Di sini, reproduksi seksual atau generatif dilakukan dengan cara konjugasi, yang dimana proses diawali ketika dua hifa yang berlainan jenis, yaitu hifa positif dan hifa negatif, saling berdekatan. Masing-masing hifa mengalami pembengkakan dan perpanjangan pada bagian tertentu, yang Tunjuk disebut mana dengan... gambarnya? Mana gambarnya itu? Kamu yang dijelaskan tentang reproduksi apa ini? Aseksual atau paseksual nih? Seksual, Bu. Nah, coba ulangi lagi. Tunjuk pakai kursor. Yang sebelah kiri, Dean, yang hifa positif negatif. Nah, mulai dari awal lagi, ulang lagi. Jadi reproduksi seksual ini dilakukan dengan cara konjugasi, yang dimana proses ini diawali ketika dua hifa yang berlainan jenis, yaitu hifa positif dan negatif, saling berdekatan. Mana hifa negatif ya? Hifa positif, hifa negatif mana? Hifa negatifnya mana? Kok ke situ perginya? Dia ada dua hifa yang kompatibel yang saling berdekatan. Hifa positifnya sebelah mana? Hifa negatifnya sebelah mana? Mana dia? Yang kanan. Nah, itulah enggak tahu kan? Coba ulangi lagi itu. Ada dua hifa yang berlainan jenis, yaitu hifa positif dan hifa negatif saling berdekatan. Mana yang hifa positif? Mana yang hifa negatif? Itu, yang kanan itu hifa negatif. Yang positif mana? Kursornya mana sih? Nah, yang positif itu. Negatif apa positif itu? Positif, Bu. Nah, positif yang sebelah mana? Sebelah kiri. Nah, IPA ini, coba sebelum dia bergabung itu mana IPA positif, mana IPA negatif? Di bawah tuh. Di bawah. Nah, itu HIPA positif, yang di atasnya HIPA negatif. Kemudian kedua HIPA itu saling berdekatan, yang di atas. Ya kan, antara HIPA positif dengan HIPA negatif. Kamu kemana-mana lah, saya belum sampai di atas lagi, kamu lah nunjuk ke atas. Yang kamu kursor itu yang HIPA positifnya yang mana itu? Coba, itu positif. Yang di atasnya, ini negatif. Kemudian panah ke atas lagi. Yang panah, sesudah itu. Nah, itu. Yang di atas, itu. Itu kan saling mendekat, itu antara HIPA positif dengan HIPA negatif saling berdekatan. Kemudian masing-masing HIPA di situ mengalami pembengkakan dan perpanjangan pada bagian tertentu yang disebut dengan gametangium. Tuh, mana gametangium yang di atasnya itu? Yang di atas. Nah, tengahnya, di tengah atas, itu gametangium lah. Nah, kemudian kedua gametangium itu bertemu, kemudian melebur membentuk zigot, ya kan? Nah, membentuk zigot. Setelah itu dia akan membentuk apa lagi? Terjadi plasmogami, penyatuan plasma. Sesudah plasma menyatu, inti juga menyatu. Terjadi kariogami. Setelah plasmogami, kariogami, dan dibentuklah yang disebut dengan zigosporangium. Kotak daripada zigospora, zigosporangium. Lanjut. Lanjut lagi. Kemudian kedua gametamium bertemu dan kedua intinya melebur membentuk zigot. Selanjutnya, zigot berkembang menjadi zigospora yang bersifat diploid. Zigospora tumbuh. Kenapa zigosporanya diploid? Kenapa dia Bu? jadi? Kenapa zigosporanya menjadi diploid atau 2N? Karena itu, Bu, penyatuan antara HIPA positif dan HIPA negatifnya. Masing-masing HIPA itu haploid atau diploid? Masing-masing HIPA tadi. Masing-masingnya bersifat haploid, Bu. Haploid, Bu. Ya,
masing-masingnya bersifat haploid. Bertemu dia, baru dia diploid ya. Iya, Bu. Ya, lanjut. Kemudian zigospora tumbuh dengan dinding yang menebal dan berwarna hitam. Inti diploid mengalami meiosis menghasilkan inti haploid. Jika kondisi mendukung, zigospora akan tumbuh dan membentuk sporangium. Selanjutnya reproduksi secara aseksual dimulai lagi, yaitu dengan pematangan sporangium hingga sporangium tersebut pecah dan spora tersebar keluar. Struktur tubuh dari zigomikota memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat-sekat dengan dinding sel yang mengandung kitin. Hifanya bersifat senositik, septa hanya ditemukan pada sel-sel bereproduksi. Tubuh zigomikota bagian tertentu membentuk sporangium yang didukung sporangiofor. Halo. Iya, Bu. Ibu dulu kata Ibu. Kamu reproduksi yang aseksualnya kan belum jelas lagi. Gimana gambarnya tadi? Itu kan masih secara seksual baru tuh kan. Yang aseksualnya mana? Itu kan secara seksual itu. Yang kamu sebutkan tadi. Iya, Bu. Ulang lagi yang secara seksual tadi. Kamu baca teks ini, terus sesudah ini teksnya. Kemudian lihat lagi gambar, kamu jelaskan lagi. Ini kan, ini ya. Nah, setelah ini mana? Coba teksnya. Kedua gametem bertemu dan kedua inti melebur membentuk ini. Kemudian tumbuh dinding ini inti mengalami meiosis menghasilkan inti haploid. Nah, akan tumbuh membentuk sporangium. Nah, coba kamu apa lagi? Jelaskan lagi gambar tadi. Kami jelaskan lagi tentang reproduksi secara seksual. Jadi perkembangbiakan daripada zigomikota ini ada secara aseksual, ada dengan cara seksual, ya kan? Kalau secara aseksual dihasilkannya spora. Sporanya itu ada dua, spora aseksual dan spora seksual. Kalau yang spora seksual itu tadi seperti zigospora tadi. Kenapa dia disebut dengan zigomikota? Karena karakteristiknya dihasilkannya spora seksual zigospora. Makanya dia termasuk ke dalam kelompok zigomikota. Coba kamu jelaskan lagi tentang reproduksi yang secara seksual tadi, ulangi lagi. Yang secara seksual ya, Bu ya? Ya, secara seksual dan secara aseksual. Jadi yang pertama, reproduksi ini seksual diawali dengan kedua hifa yang berlainan jenis, yaitu hifa positif dan hifa negatif saling berdekatan. Kemudian masing-masing hifa mengalami pembengkakan dan perpanjangan pada bagian tertentu yang disebut dengan gametangium. Selanjutnya, gametangiumnya mana? Tunjuk. Gametangium. Mana gametangium? Kok panah yang ditunjuk? Di atasnya deh, Dian. Nah, kok panah yang ditunjuk? Ini mana? Gambar, digambar, bukan panah. Gambarnya. Itu di atas. Ya Allah. Mana itu gametangium? Gametangium yang mana? Yang di tengah itu kan? Itu setelah dia bertemu hipa positif dengan hipa negatif, ya kan? Kemudian terjadi pendekatan, setelah itu dia akan membengkak tadi yang kamu katakan tadi dan perpanjangan pada bagian tertentu yang disebut dengan gametangium. Itu yang di tengah itu. Itu di atas, gametangium. Ya. Di mana di situ pada gametangium itu kedua inti melebur. Selain intinya juga plasmanya juga menyatu sehingga terbentuklah yang disebut dengan zigot. Nah, kemudian akan membentuk kotak daripada zigospora atau zigosporangium. Jadi di dalam zigosporangium itu sifat daripada ininya kromosom yang ada di situ itu bersifat dikaryotik. Karena antara haploid dengan haploid menyatu akan membentuk dikaroid. Dikaryotik atau diploid, ya 2N. Nah, kemudian terus berkembang akan membentuk apa lagi? Zigosporangium. Sudah terjadi kariogami, penyatuan inti, penyatuan plasma, apalagi yang terjadi? Setelah itu dia bermeiosis. Ya, nah, dari 2N tadi. Kemudian akan membentuk apa? Akan membentuk apa lagi dia?
Sporangium. Sporangium, ya kan? Akan membentuk sporangium. Sporangium pecah akan dihasilkannya spora. Spora nanti akan berkembang di tempat yang sesuai, ya, pada habitat yang lembab dia akan berkembang membentuk lagi hifa dan seterusnya. Itu kan untuk yang reproduksi secara seksual. Kemudian reproduksi secara aseksual itu tidak membutuhkan dua hifa yang kompatibel. Ya kan, dari jamur satu individu tadi dia menghasilkan alat reproduksi. Alat reproduksinya itu dihasilkan di dalam sporangium. Ya, spora yang dihasilkan dari dalam sporangium itu disebut dengan sporangiospora. Nah, sporangium itu pecah, kemudian terus panahnya kamu mana dia panah nih? Lihat yang aseksual. Sporangium pecah, kemudian keluar spora. Spora itu dibawa oleh angin mungkin, ya, dan mana gambarnya tadi? Gambarnya mana tadi? Bukan. Yang aseksual ada gambarnya, Bu. Gambar aseksual yang tadi. Yang kamu tunjuk-tunjuk sebentar ini, jangan berpindah. Yang di bawah deh. Di bawahnya deh. Lihat di gambar yang seksual tadi bawah ya itu. Yang seksual itu, kalau yang seksual itu berasal dari dua hifa yang kompatibel. Yang penting kalau seksual itu terjadi dari dua individu. Kalau yang aseksual itu hanya satu. Jadi satu individu daripada tubuh buah itu, tubuh buah, jamur itu dia menghasilkan alat reproduksi yang namanya sporangium. Nah, sporangium itu pecah, akan keluarlah spora. Spora yang dihasilkan dari sporangium itu namanya sporangiospora. Kemudian pecah, keluar sporanya, terbawa oleh angin, kemudian bergerminasi, berkecambah kalau seandainya habitatnya itu lembab. Karena jamur ini bisa hidup di tempat-tempat yang lembab. Bergerminasi, kemudian hifanya berkembang lagi akan membentuk jamur-jamur baru sampai dia terbentuk lagi alat reproduksinya. Jadi yang membedakan antara aseksual dengan seksual, kalau seksual membutuhkan dua hifa yang saling bersesuaian, dua individu, tapi kalau yang aseksual itu berasal dari satu individu. Ya, namanya asek. Itu tidak membutuhkan perkawinan dua individu, hanya satu. Dan lanjut. Selanjutnya, alat reproduksi seksual adalah zigosporangium yang berdinding tebal dan berwarna kehitaman. Nama zigomikota menunjukkan alat reproduksi seksual tersebut. Kamu di mana mulainya? Di atas itu belum lagi. Ya, Bu. Ya, saya ulangi. Struktur tubuh dari zigomikota memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat-sekat dengan dinding sel yang mengandung kitin. Hifanya bersifat senositik, serta hanya ditemukan pada sel-sel bereproduksi. Apa yang senositik? Apa artinya hifanya bersifat senositik? Kamu tidak harus kamu yang jawab ya, kelompoknya juga yang jawab. Biasa sambil ini aja, sambil kamu tayangkan, sambil saya diskusi. Kenapa ada hifa itu ada yang hifa senositik? Apa artinya hifa senositik itu? Di awal dulu. Hifa senositik itu hifa yang banyak mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Tidak bersekat dia, Bu. Jadi senositik itu hifa yang memiliki banyak inti. Biasanya hifa yang tidak memiliki banyak inti itu tidak bersekat hifanya. Jadi kalau kita mengidentifikasi daripada satu jamur ya, itu yang kita lihat itu bersekat apa tidak hifanya. Itu salah satu untuk indikator untuk identifikasi daripada jamur. Bersekat apa tidak dia. Kalau dia bersekat, biasanya intinya sedikit. Tapi kalau dia tidak bersekat, intinya banyak. Jadi hifa yang memiliki inti banyak itu disebut dengan senositik. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Lanjut. Serta hanya ditemukan pada sel-sel bereproduksi. Tubuh zigomikota. Bagian tertentu dari zigomikota membentuk sporangium yang didukung sporangiofor. Sporangium adalah struktur penghasil spora vegetatif. Alat reproduksi seksual adalah zigosporangium yang berdinding tebal dan berwarna kehitaman. Nama zigomikota menunjukkan alat reproduksi seksual tersebut.
Zygomicota tidak memiliki tubuh buah. Apa divisi jamur yang memiliki tubuh buah? Tahu tubuh buah itu yang mana? Kamu pernah melihat jamur tiram enggak? Pernah melihat jamur tiram enggak, Bapak Ibu? Pernah. Nah, itu pernah kamu makan jamur tiram enggak? Pernah enggak? Yang kamu makan itu tubuh buahnya itu. Pernah, Bu. Pleurotus. Ya. Jadi kalau Zygomicota ini enggak ada, tubuh buahnya enggak ada. Kebanyakan yang memiliki tubuh buah itu yang jamur makro. Selanjutnya ada beberapa tipe hifa pada Zygomicota, yaitu stolon, yang merupakan hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, misalnya jamur pada roti. Kedua, rhizoid, hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. Dan yang ketiga, sporangiofor, hifa yang tegak di permukaan substrat dan memiliki sporangium globuler di ujungnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Perni. Gambarnya ada nggak? Biar kamu jelas mana yang sporangium, mana yang sporangiofor. Itu kan ada itu keterangannya. Coba back yang tadi itu. Yang tadi. Mana yang dikatakan dengan sporangium, mana yang dikatakan sporangiofor, ya. Mana yang dikatakan dengan rhizoid, seperti yang kamu jelaskan tadi. Mana dia? Sporangium itu yang ditunjuk. Yang di gambar bawah aja, coba lihat gambar yang aseksual itu. Aseksual. Itu apa namanya itu? Yang bulat itu namanya apa? Sporangia, Bu. Sporangia, jamaknya sporangia atau sporangium. Ya. Nah, kemudian yang sporangiofor yang mana? Yang di tangkai itu. Tangkainya, Bu. Sporangiofor. Yang mana sporangiofor? Tangkainya. Mana kursornya? Itu di tempat yang bulat itu panah. Sporangiofor yang mana? Yang mana? Nah, itu sporangiofor namanya ya. Nah, yang rhizoid yang mana? Akarnya deh. Yang bawahnya. Di bawahnya, ya. Rhizoid. Jadi stolon mana stolon? Loh. Stolon yang mana stolon? Kan tadi ada kata-kata. Stolon yang Kan ada kata-kata stolon tadi kan? Mana stolon? Ini yang nunjuk kursornya siapa ini? Dean, Bu. Hah? Stolon yang Dean, Bu. Dean. Dean. Mana stolon, Dean? Stolon mana, Dean? Kamu kursornya kok mana kursornya? Latibo pula di atas. Di bawah yang bulat-bulat ya, Den. Stolon. Respon kursornya, Bu. Ini yo. Batangnya. Mana lah stolon itu? Kan stolon tuh mau dikasih batang. Itu Den. Di bawah bulat-bulat. Nah, iya. Itu sporangiofor. Di bawahnya ini Stolon itu yang penghubung itu dah. Dikasih batang. Rhizoid. Stolon mana? Rhizoid yang dekat dengan rhizoid yang di atasnya itu. Garis horizontal. Yang di atas garis itu. Nah, Mana, weh? Yang garis horizontal. Iya, yang Yang garis itu. garis horizontal di atas rhizoid. Di atas Ini ada. Oh, ini, weh. Aku hapus dulu. Enggak, coklat hapus. Dah. Nah, itu stolon ya, tapi Nah, iya itu. itu stolon itu. Jadi stolon itu biasanya antara satu rhizoid dengan rhizoid yang lainnya itu stolon itu. Ya, yang terletak horizontal. Mana keterang tadi yang stolon? Keterang stolon tadi mana? Respon. Bentar, Bu. Respon, Bu. Ada nggak gambar yang jelas lagi? Ada nggak gambar yang jelas lagi?
Coba kamu stop share. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini kan nampak sama kamu nih kan. Nah, ini IFA. Kemudian ini contohnya pada jamur Rhizopus stolonifer ya. Jenis Rhizopus ini banyak. Ada yang disebut dengan orize, Rhizopus orize, ada yang disebut dengan stolonifer, ada yang disebut dengan Rhizopus oligosporus. Kalau kita amati di bawah mikroskop, semua Rhizopus itu bentuknya sama. Cuman yang membedakannya adalah kalau kita ingin mengidentifikasi ini diameter daripada sporaniumnya itu berapa panjang daripada sporaniofornya, ya kan? Itu kalau kita identifikasi daripada jamur. Jadi semuanya diukur, ya diukur untuk membedakannya. Kalau bentuknya koloninya juga sama, semuanya sama. Makanya kalau kita ingin mengamati di bawah mikroskop, kalau spesiesnya itu tidak kita lakukan pengukuran, ya kan, nggak usah dibuat namanya, oh ini Rhizopus stolonifer, cukup dengan Rhizopus sp atau Rhizopus spp. Kenapa kita pakai sp? Karena penunjuk daripada spesiesnya kan tidak kita ketahui. Nah, makanya disebut dengan Rhizopus sp atau Rhizopus spp. Kenapa Rhizopus spp namanya? Karena jenis-jenis Rhizopus ini banyak. Bisa juga Rhizopus stolonifer, bisa juga Rhizopus oligosporus, bisa juga Rhizopus orize, ya kan? Nah, ini yang disebut dengan stolon. Jadi stolon ini biasanya antar daripada satu individu ini dengan yang lain ini, irizoid ini disebut dengan stolon. Ini yang dikatakan stolon. Nah, ini yang sporaniofor. Nah, ini adalah sporanya yang terdapat di dalam sporanium. Kalau ini pecah kan, kotak sporanya, kemudian terbang, terbawa oleh angin, dan sampailah di tempat yang lembab, misalnya dia akan membentuk individu baru lagi. Nah, itu yang reproduksi secara aseksual tadi. Ya, itu. Oke, silakan lagi. Ini apa namanya? Kamu share lagi yang PPT kamu lagi. Maaf Bu, bisa jadikan saya host? Oh, iya. Tadi Ibu yang ini ya, jadi host. Iya ya? Bu. Langsung sini ya, Deh. Langsung aja ya. Baiklah, selanjutnya itu subfilum Zygomicota. Dikelompokkan berdasarkan kekerabatan yang dianalisis menggunakan sequencing gen pengkode 16S, SSR, RNA, dan persamaan morfologi atau cara hidup masing-masing spesies anggotanya. Subfilumnya terdiri dari yang pertama itu Mucoromycotina, yang terbagi menjadi Mucorales, Mortierellales, dan Endogonales. Selanjutnya itu, ya Bu. Mucoromycotina. Coba kamu cek lagi penulisannya itu ya. Baik Bu. Selanjutnya itu ada subfilum Zupamycotina, ordonya terdiri dari Zupagales. Yang ketiga itu ada subfilum Entomorphoromycotina, ordonya terdiri dari Entomorphorales. Yang keempat itu ada Kixelomycotina, ordonya terdiri dari Kixalales, Dirmagaritales, Harpelales, dan Acelariales. Next deh. Selanjutnya itu ada habitat Zygomicota. Zygomicota sebagian besar merupakan jamur terestrial yang hidup sebagai sapropid di tanah, makanan, atau sisa pada sisa-sisa tumbuhan dan hewan.
Jamur zigomikota ada yang hidup sebagai parasit pada manusia dan tumbuhan sehingga menyebabkan penyakit. Jenis jamur zigomikota lainnya hidup bersimbiosis saling menguntungkan dengan organisme lain. Misalnya dengan ganggang hijau biru atau ganggang hijau membentuk lumut kerak atau lichen dan dengan akar tumbuh tinggi sebagai mikoriza. Adapun contoh dari jamur pada divisi zigomikota, yang pertama itu ada Mucor mukedo, klasifikasinya kingdom fungi, divisi zigomikota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Mucor, spesies Mucor mukedo. Tunggu sebentar. Kalau Mucor ini ya bentuknya hampir sama juga dengan Rhizopus ya. Cuman kalau Mucor dia tidak punya rhizoid. Jadi rhizoidnya nggak ada. Kalau kita ingin membandingkan mana itu Mucor, mana itu Rhizopus, kadang-kadang warna kloninya juga sama. Pas diamati di bawah mikroskop juga bentuknya sama. Coba yang membedakan antara genus Mucor dengan genus Rhizopus itu, Mucor tidak memiliki rhizoid, sama seperti Rhizopus tadi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Lanjut deh. Selanjutnya itu ada Rhizopus oryzae. Klasifikasinya terdiri atas kingdom fungi, divisi zigomikota, kelas Mucoromycotina, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizopus, dan spesies Rhizopus oryzae. Selanjutnya itu ada jamur Rhizopus tolonifer. Klasifikasinya itu kingdom fungi, divisi zigomikota, kelas Mucoromycotina, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizopus, dan spesiesnya itu Rhizopus tolonifer. Peranan zigomikota dalam kehidupan sehari-hari sebagai dekomposer dalam tanah dan kotoran, sehingga bermain peranannya cukup besar dalam siklus karbon. Selanjutnya itu berperan dalam beberapa simbiosis seperti pada Harpelales yang mendiami arthropoda atau khususnya larva serangga air tawar akuatik yang melekat pada bagian Cynodonts dari hidgat. Harpelids memperoleh gizi pada pakan yang tidak dimanfaatkan oleh arthropoda karena mereka pada umumnya dianggap tidak berbahaya dan tidak bermanfaat bagi hewan inang. Asosiasi ini dianggap komensalistik. Selanjutnya itu patogen serangga yang dapat menyebabkan penyakit wabah besar sebagai parasit pada amuba, parasit pada jamur Basidiomycota. Sejumlah spesies digunakan dalam fermentasi seperti Rhizopus oligosporus yang dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dan Actinomycor elegans di Cina untuk pembuatan keju atau susu. Sebagai agen penyakit tanaman misalnya Coanephora, Cucurbitarum yang menyebabkan bunga cucurbita membusuk. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, Bu. Maaf, Bu. Selanjutnya itu pertanyaan atau kembali ke Ibu?
hari, ya itu yang dikelompokkan. Tapi kalau tikusnya ada yang kita ambil umur 10 hari, umur 15 hari, nah, bahan percobaannya nggak sama. Makanya tidak bisa dipakai RAL. Nah, itu saya tanya kemarin waktu menguji, mengangung-angung, orang pakai rak, dia pakai rak, jadi harus ada dasar-dasarnya. Nanti di kelas ini saya ajarkan nanti bagaimana cara kalau kita meneliti penelitian eksperimen pakai rancangan ya, acak lengkap misalnya RAL ya. Kemudian sampai kita menentukan notasinya. Nanti akan saya ajarkan nanti di pertemuan yang mungkin pertemuan 5-6 mungkin nanti. Begitu ya. Halo. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi tugasnya itu minggu depan ya. Kita kuliahnya tetap di hari Sabtu. Masalahnya apa? Setelah ketemu masalahnya, judul itu ujian pun bisa dikatakan salah. Jadi masalah dulu. Kenapa kamu mengembangkan ini penelitiannya buat video? Karena pembelajaran mungkin dengan membuat video itu akan lebih mudah dicerna oleh siswa. Kan? Jadi masalahnya dulu judul dulu dicari kalau itu. Ya. Nah, jadi minggu depan udah saya tanya-tanya itu masalah penelitian kamu apa per 15 orang